Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di bahasan surat Al-Qadar, di mana surat ini banyak dibaca dan diterangkan secara ringkas saja di hari-hari bulan Ramadan. Surat ini diberi nama Al-Qadar karena memang disebutkan di awal surat, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Banyak bahasan menarik berkaitan dengan surat ini. Secara umum, surat ini bicara tentang pertama, diturunkannya Al-Quran untuk pertama kalinya. Yang kedua, bicara tentang malam yang disebut dengan nama Al-Qadar. Malam apa ini? Dan yang ketiga, kemuliaan dari malam itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya, fi Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar. Yang dimaksud dengan kata gantinya di sini apa? Kok tiba-tiba di awal surat Allah mengatakan kami menurunkannya gitu. Para ulama semuanya, semua para ulama tanpa terkecuali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata gantinya di sini adalah Al-Quran. Sehingga maknanya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Oke, kita bahas satu-satu di ayat yang pertama ini. Kami menurunkan Al-Quran. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran di situ? Ada dua pandangan dari para ulama tafsir. Pertama mengatakan yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran di sini adalah Allah menurunkan Al-Quran tahap pertama sekaligus, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, dari atas langit yang 7. Allah menurunkannya ke langit bumi. Langit bumi ini yang kita lihat ini. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, yaitu dari atas langit yang 7. Allah turunkannya ke langit bumi sekaligus, segelondong gitu. Ini pandangan dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan banyak dari kalangan para ulama dari generasi kedua, ketiga, keempat. Diturunkan sekaligus ke langit dunia tapi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit dunia melalui malaikat Jibril secara bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan, pertanyaan, kejadian secara bertahap selama berapa tahun? Di Makkah 13, di Madinah
10, jadi 23 tahun, bertahap pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Artinya Allah menurunkan pertama kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham perbedaannya? Menurunkan pertama kalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari dua pandangan ini tidak ada kontradiksi. Bisa jadi memang dua-dua itu yang terjadi. Bahwa pertama kali di malam itu Allah menurunkannya dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Lalu setelah itu dan di malam yang sama Allah menurunkannya untuk pertama kalinya kepada Rasulullah SAW, tapi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Bisa jadi itu penggabungan dari dua pandangan para ulama tafsir. Kemudian Allah turunkannya fi lailatul qadar, di malam al-qadar. Malam qadar ini di mana? Di bulan apa? Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan di situ Al-Quran. Berarti malam Al-Qadar di sini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tepatnya tanggal berapa? Belum tahu. Mayoritas para ulama lebih cenderung mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam 27. Tetapi pandangan yang lain dari para ulama, malam Al-Qadar itu berpindah-pindah, dan ini pendapat yang paling kuat berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat. Nah, sebagian sahabat sampai bersumpah kepada Allah, beliau menyatakan bahwa malam Qadar itu malam 21 dengan beberapa tanda-tanda yang disebutkan beliau. Sebagian sahabat lain menyebutkan malam 23. Sebagian lain, dan ini banyak, menyebutkan malam 27. Jadi disimpulkan malam Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Bisa jadi tahun ini 27, bisa jadi tahun berikutnya 23, bisa jadi berikutnya tahun malam 25 dan sebagainya. Tentu apa rahasia dibalik malam Al-Qadar tidak dijelaskan oleh Allah kepastiannya. Kita bisa dengan mudah mengatakan yang pertama, tentu Allah ingin mengetahui siapa yang bersemangat beribadah dan siapa yang malas, siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Yang kedua, karena besarnya kemuliaan yang Allah berikan di sana, sehingga itu layak untuk dirahasiakan oleh Allah. Kemudian, kenapa malam itu disebut dengan malam Al-Qadar? Nah, ini yang jarang disampaikan oleh penceramah. Kenapa kok disebut dengan malam Al-Qadar? Apa makna Al-Qadar dan apa kaitannya dengan Lailatul Qadar ini? Al-Qadru itu artinya ketentuan, takdir, Pak. Jadi malam Al-Qadar adalah, ini pendapat yang pertama, dan ini yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Malam Al-Qadar artinya ketentuan. Artinya malam itu Allah menentukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan.
Ini berdasarkan firman Allah di surat Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam yang penuh keberkahan. Dan kami telah memberikan kabar buruk bagi mereka-mereka yang ingkar, syirik, kufur sama Allah. Fiha, nah di sini penjelasannya. Fiha, di malam itu, yaitu di malam Allah menurunkan Al-Quran itu, malam, yufraqu kullu amrin hakim. Semua perkara-perkara yang sudah ditentukan hukumnya oleh Allah, dan perkara itu adalah perkara yang hakim, yang baik, semuanya baik, itu sudah dipastikan dan ditentukan oleh Allah di malam itu. Jadi disebut dengan malam Al-Qadar karena malam itu Allah menentukan takdir, ketentuan apa yang akan terjadi pada manusia, pada alam semesta pada 1 tahun ke depan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah takdir tahunan. Di samping takdir sebelum manusia terlahir ke bumi. Ini takdir yang bersifat tahunan. Setiap tahun Allah akan tentukan berkaitan dengan manusia. Apa itu? Ya bersifat teknis, bersifat apa yang akan dijalani oleh manusia dalam 1 tahun. Seperti rezekinya dia tahun ke depan, kesehatan dia, kehidupan, kematian, apa aja berkaitan dengan 1 tahun ke depan. Itu Allah tentukan untuk ke depannya. Oh, ke depan fulan dapat kerjaan, oh si fulan nanti dapat proyek, tahun depan fulan, semua dicatat Pak. Oh si fulan dipecat, umpamanya. Si fulan nanti sakit, ya. Si fulan dipatok ayam, gitu umpama Mas ya. Semua apa yang terjadi pada manusia untuk tahun ke depan ini Allah tentukan semuanya, dicatat sama Allah. Ini yang disebut dengan malam Al-Qadar. Jadi di malam itu Allah catat semua. Siapa yang tahu catatan itu? Siapa yang tahu? Nggak ada. Malaikat nggak tahu. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang tahu. Malaikat tidak tahu. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Simbah, tambah nggak tahu lagi Mas. Ya, siapapun nggak ada yang tahu. Mau kiai, mohon maaf, mau habib pun nggak ada yang tahu Mas. Ya, kalau ada orang yang mengklaim dia tahu apa yang akan terjadi tahun depan, ini sih gajah naik becak kelihatan apanya gitu ya. Kelihatan apanya Mas? Ya bohong. Ya, ini ngawur dia. Jadi siapa yang tahu catatan takdir 1 tahun ke depan? Nggak ada yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Nah itulah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Sebagian lagi mengatakan malam Qadar itu adalah malam kemuliaan, karena memang pahala yang disebutkan, yang dijanjikan oleh Allah di malam itu adalah pahala yang sangat besar. Karena kata Al-Qadar maknanya pula bisa bermakna syaraf, kemuliaan. Jadi kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Berdasarkan surat Ad-Dukhan tadi juga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkannya di malam yang penuh berkah, penuh kebaikan. Makanya sebagian ulama yang kontemporer
cenderung menggabungkan makna ini karena tidak ada kontradiksi. Sehingga maknanya adalah sungguh kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Dan malam itu juga Allah tetapkan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini makna ayat ini. Jadi ini luar biasa ini. Jadi faedahnya adalah Allah menurunkan Al-Quran di waktu itu. Ya. Kemudian di waktu itu Allah tetapkan pula takdir apa yang akan terjadi pada diri manusia selama 1 tahun ke depan. Bukan manusia saja, sebagian ulama mengatakan itu alam semesta juga, apa yang akan terjadi di alam. Yang ketiga, malam itu adalah malam penuh kemuliaan, pahalanya besar, mulia. Dan faedahnya yang keempat, Allah mengatakan di sini inna anzalnahu, kami menurunkannya. Berarti di manakah Allah berada? Di atas, karena namanya menurunkan, itu pasti dari atas ke bawah. Nggak ada ceritanya menurunkan dari mana-mana. Ya bukan nurunin namanya, itu namanya membagi. Allah tidak mengatakan kami membagi Al-Quran, tapi Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran. Dan sangat banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan demikian, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran. Berarti Allah itu di atas. Menurunkan Al-Quran dari atas, ya Allah berarti di atas langit yang ketujuh sana. Jadi mereka yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana, ini kelihatan sekali bahwa dia berselisih, bahkan berlawanan, bahkan menentang ayat-ayat Al-Quran. Ini pelajaran jelas yang bisa kita pahami bahwa Allah di atas memang. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau ayat-ayat yang mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun, Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Ayat yang lain Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah bersama. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan di sini? Apakah itu kebersamaan zat Allah atau kebersamaan yang lain? Tentu tidak ada para ulama zaman dulu, apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya mengatakan bahwa kebersamaan di sini maknanya adalah kebersamaan zat. Nggak ada yang ngomong begitu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan sifat. Allah bersama dengan hambanya. Apanya? Ilmunya. Bahwa ilmu Allah itu luas. Allah luas ilmu dan rahmatnya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi ilmu Allah dan rahmat Allah itu luas, mencakup semua yang ada di alam. Artinya tidak ada sesuatu pun yang ada di alam ini pasti Allah tahu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam ini pasti Allah itu sayang. Berarti Allah bersama dengan makhluknya. Apanya? Allah tahu apapun yang terjadi di alam. Contoh kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita, ada seorang perempuan, suami istrinya Thabit bin Qais, datang menemui Rasul SAW.
Di dalam rumah Rasulullah SAW saat itu di rumahnya Aisyah. Dan di rumah Rasulullah SAW ada Aisyah. Di rumah Rasulullah SAW kecil jamaah, sangat kecil sekali. Aisyah berada di pintu. Si istri Thabit bin Qais di pintu. Dia masuk berada di pintu. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri perempuan ini di pintu, berarti Aisyah di dalam. Jangan bayangin di dalam rumah ente, jauh antara pintu, tidak. Rumah Rasulullah SAW lebih kecil dari kamar ente, mas. Kecil sekali. Aisyah bilang, tuh perempuan bicara sama Rasulullah SAW di pintu. Saya saja nggak dengar. Yang logisnya itu pasti dengar orang yang bicara di pintu situ, Aisyah di dalam pasti dengar, karena jaraknya sangat begitu dekatnya jaraknya antara pintu di alangkah alangkah dekat kecilnya kamar Rasulullah SAW ya, begitu kecilnya kamarnya. Itu kalau Rasulullah SAW sholat ketika sujud itu nggak muat. Beliau kalau sholat malam mau sujud nggak muat. Terus gimana? Kalau sujud mesti kena kakinya Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW kalau sholat harus megang kakinya Aisyah untuk diangkat dulu agar beliau bisa sujud. Kira-kira berapa diameternya ukurannya? Kecil sekali kan? Sampai orang sujud aja kagak bisa kalau berdua, mas. Itulah rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Lah si perempuan ini datang di pintu ngobrol sama Rasul SAW. Aisyah nggak dengar, saya aja nggak dengar obrolan dia. Tapi tiba-tiba turun surat Mujadalah. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allahu akbar. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar keluh kesah perempuan itu kepadamu, dan Allah mendengar dialog antara kamu sama perempuan ini. Makanya Aisyah komentar mengatakan, demi Allah saya aja nggak dengar. Berarti apa yang dimaksud kebersamaan di sini? Sifat bahwa Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Begitu juga kejadian-kejadian yang lain. Jadi kembali ke sini, inna anzalnahu, kami menurunkannya. Jadi menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy, bukan di mana-mana. Ya, sehingga ini adalah perkara yang suatu yang wajib untuk diimani oleh setiap muslim. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah, selain dari kalangan sufi ekstrim, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan siapa yang punya keyakinan bahwa Allah di mana-mana, dia keluar dari Islam, mas. Tapi ini bukan vonis loh ya, pahami, ini bukan vonis, tapi ini apa? Ancaman, hati-hati, bisa keluar loh dari Islam loh. Ya. Karena dalilnya sudah terlalu banyak di Al-Quran. Oke, kita lanjutkan ayat ini, surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi itulah makna Al-Qadar. Kemuliaan, takdir untuk 1 tahun ke depan. Ya. Para ulama membahasnya, apakah yang dimaksud dengan qadar, takdir ditentukan 1 tahun ke depan, kemuliaan, ini hanya terjadi di zaman Rasul saja. Ada yang sempat bahas itu di kitab tafsir. Tentu pertanyaan seperti ini kan pasti dijawab tidak oleh para ulama. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, kapanpun. Berarti penentuan takdir itu ya memang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan, yaitu di malam Al-Qadar ini. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas itu di malam-malam ganjil, taharrauhu fi asyril awakhir, 10 hari terakhir dan di tanggal yang ganjil. Ya. Bahkan analisa sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dan yang lainnya. Bahkan sebagian pernyataan dari Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak menyatakan Al-Qadar bisa terjadi pada malam genap. Ya, bisa terjadi pada malam genap, tergantung pada perhitungan tanggal di tahun itu. Allah alam, kita nggak masuk terlalu dalam ke sana ya. Yang jelas itulah malam di mana Allah nurunkan Al-Quran waktu itu. Berarti yang tersisa sekarang Al-Quran sudah di hadapan kita. Berarti apa? Menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Kemudian bagi kita sekarang apa yang tersisa? Bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Kemudian yang kedua, malam Allah menentukan takdir. Oke, kelanjutannya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Diulangi lagi. Apakah cerita tentang malam Al-Qadar ini sudah kalian tahu, sudah kalian dengar? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan seperti ini banyak sekali di Al-Quran. Wa ma adraka, wa ma adraka, ma adraka, banyak. Menunjukkan apa? Apalagi diulang. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada lagi yang diulang lagi beberapa ayat. 2 kali. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang malam itu adalah malam yang sangat-sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali, susah digambarkan oleh manusia. Begitu besarnya kemuliaan yang Allah berikan di malam itu. Lalu Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, inilah kemuliaan yang bermakna kemuliaan malam itu, ini yang disebutkan. Malam itu setara, satu malam setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti setara dengan, kata Ibnu Katsir, dihitung sama Ibnu Katsir 83 tahun 6 bulan kata Ibnu Katsir. Benar ya? Oke, saya cuma menukil Ibnu Katsir, saya nggak ikutan ngitung ya. Jadi 83 tahun 6 bulan kata Imam Ibnu Katsir, hitungannya beliau. Jadi ibadah di malam itu setara dengan orang beribadah selama itu, berarti selain di malam Qadar, tidak termasuk malam Qadar. Sebetulnya ada korelasi yang sangat kuat, berarti kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di malam itu. Kenapa? Satu, kemuliaannya yang tadi setara dengan 1000 bulan tadi. Yang kedua, malam itu takdir kita ditentukan untuk tahun ke depan. Jadi perbanyaklah ibadah dan doa di sana. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma aqul, apa yang harus saya ucapkan di malam-malam ganjil itu, di 10 hari terakhir? Apa yang harus saya ucapkan 10 hari terakhir? Rasulullah SAW ngajarin, apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, sama aja. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, sesungguhnya engkau adalah zat yang mencintai maaf. Sifat maaf ini engkau cintai. Innaka afuun tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang memiliki sifat maaf dan engkau mencintai maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, oleh karena itu maafkan aku. Rasulullah SAW ngajarin ini ke Aisyah. Apa makna al-afu, maaf? Apa bedanya maaf sama ampunan? Siapa yang tahu, Pak? Ampunan? Kalau ampunan dihapus, maaf ditutupi. Kebalik, ampunan itu ditutupi. Ditutupi itu apakah berarti dihapus? Belum tentu, tergantung ada konsekuensi nggak Anda, gitu ya. Kalau konsekuensinya kelihatan, buahnya kelihatan setelahnya, ya dihapus nanti kamu. Tapi kalau maaf, bukan ditutupi lagi, memang dihapus.
Jadi mana yang lebih tajam maknanya? Maaf atau ampunan? Maaf. Kalau sudah dihapus, berarti pemutihan jemaah. Bersih. Kalau bersih, berarti mulia. Berarti 1 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada dia? Kebaikan semua, kemuliaan. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika Aisyah nanya, perhatikan di sini jemaah. Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan? Apakah Rasulullah ngajarin, wahai Aisyah, ini kan malam ini malam Allah nentuin takdir. Minta rezeki, minta ini, nanti karirmu naik, minta ini, gitu jemaah. Itu kan kita. Yang di pikiran ente kan gitu kan? Coba untuk malam takdirin, gue minta rezeki minta kawin lagi kan gitu malam jemaah. Ini pikiran kita dunia, ya kan. Tapi apa yang diajarin Rasulullah SAW? Luar biasa, Rasulullah SAW tidak mengajarkan dunia. Tapi yang diajarkan, kamu minta sama Allah maaf. Benar-benar pemutihan bersih. Allahumma innaka afu. Ya Allah, kamu punya sifat memaafkan. Ya, tuhibbul afwa. Kamu sangat suka memaafkan kesalahan hambamu. Kalau gitu, ini pujian. Memuji Allah. Kalau gitu apa? Fa'fu anni. Maafkan saya. Loh, kalau dimaafin sama Allah jemaah, berarti apa? Berarti tahun depannya kelar, bersih sih ya, bagus semua. Gak usah ditanya masalah duit, rezeki lah. Makanya jemaah, kalau kita doa, pakai doa yang diajarin Rasul saja sallallahu alaihi wasallam, pasti mulia doanya. Kalau doa itu karang-karang sendiri, banyak kelemahannya nanti. Pasti banyak kelemahannya. Pemilihan redaksi, kandungan makna, kita kan maunya cepat saji aja. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya pendek, maknanya dunia akhirat. Subhanallah, tidak diajari dunia untuk minta dunia. Padahal ini malam mulia. Jadi memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Kenapa? Untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Alfi syahr, 1000 bulan. Dan yang kedua, ya biar takdir ke depan nyatetnya. Yang nyatet Allah jemaah. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Subhanallah. Khairun min alfi syahr. Enggak sampai di sini. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun. Dan roh juga ikutan turun. Yang dimaksud roh di sini siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Turunnya para malaikat. Berapa di sini malaikat yang turun? Jangan dibayangin kayak buku anak sekolahan loh, Pak. Buku anak SD, buku SMP, buku SMA. Berapakah jumlah malaikat? Malaikat jumlahnya 10. Loh, kok cuma 10 ya jamaah? Ngawurnya itu loh yang nulis. Masa malaikat cuma 10? Dulu kita belajar kan seperti itu. Penulisnya kan cuma copy paste doang. Kadang nggak pakai ditulis mas, cuman dirubah sedikit-sedikit aja. Karena perubahan kurikulum dari kementerian. Bukan perubahan konten. Kontennya sama mas, dari zaman toge pendek, masih pendek segitu aja tuh isi buku. Cuman dibikin-bikin. Ya kalau anak desainer, desainnya aja diganti-ganti, dipermak-permak dikit. Begitu. Nah, udahlah, biar nggak ngelantur saya kemana-mana. Jadi di sini tidak disebutkan malaikat berapa, tapi Allah mengatakan malaika, berarti kita nggak bisa menghitungnya jumlahnya. Banyak sekali malaikat akan turun, bahkan komandan dari para malaikat, Jibril, komandan dari para malaikat ikut turun. Turun kemana? Sebagian ulama mengatakan turunnya ke langit bumi sini, bukan ke bumi. Sebagian mengatakan ke bumi lah. Lah kalau ke langit doang lah, apa hikmahnya kita disuruh ibadah yang banyak? Dan inilah pendapat yang paling kuat. Sama dengan hari Arafah.
Hari Arafah mulai dari zuhur sampai matahari terbenam, di situ malaikat turun, pintu-pintu langit dibuka semua sama Allah. Siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang minta saya kasih, siapa yang berlindung saya lindungi kamu. Siapa? Mereka yang menunaikan ibadah haji di duduk di padang Arafah. Makanya itulah mulianya orang haji. Makanya nabung Pak biar haji, bukan nabung beli mobil listrik. Akhirnya kesetrum kamu di akhirat nanti Mas. Disetrum sama malaikat akhirnya lah. Serem. Jadi itu mohon maaf ya, plesetin dikit lah. Jadi itulah mulianya orang haji. Di Arafah dari zuhur dia doa mustajab asal mereka ikhlas berdoa, ya datang memang untuk mengharap ridha Allah, datang untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ya kan. Jadi begitu juga malam Qadar, ini malaikat turun ke bumi, Jibril turun kemana Ustaz? Kepo aja kamu, emang pejabat apa kamu sama-samain? Ya, malaikat Jibril itu lahusit tumi ajanah, memiliki 600 sayap. Kata Rasulullah SAW, saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Sisanya selama sekian tahun itu dalam bentuk manusia. Kadang mirip ini, kata Rasulullah SAW. Kadang mirip Zubair bin Awam, kadang mirip sahabat fulan gitu. Bentuk aslinya 2 kali. Saya lihat asli 2 kali. Itu yang Rasulullah ketakutan sallallahu alaihi wasallam. Punya 600 sayap kata Rasulullah SAW. Satu sayapnya punya Jibril itu kalau dibuka langit ketutup jemaah. Nggak bisa dilogikakan karena otak kita nggak punya memori. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Syaraf. Makanya disebut qadar, syaraf, mulia malam ini. Ya. Jadi sayang kalau orang Islam yang iman kepada Allah, Rasul SAW, Al-Quran, hari akhir menyia-nyiakan 10 hari yang terakhir ini. Tapi yang paling banyak justru itu. Mereka yang menyia-nyiakan 10 hari terakhir ini. Ya. Jadi itulah disebut dengan malam Al-Qadar. Mulia, takdir kita ditentukan. Masa ketika takdir kita ditentukan kita ngelayap jemaah? Kita kemana-mana nggak jelas perginya. Ya. Ini kan kejahilan ini, kasihan. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malaikat turun, Jibril turun, kita kagak ada. Kita tidak ada di tempat-tempat yang mulia, tapi kita berada di tempat yang paling dibenci sama Allah. Apa itu? Mall dan pasar. Ini nggak kenal malaikat sama kita, Pak. Fiha, apa kelanjutannya? Bi'izni rabbihim. Siapa yang nyuruh malaikat ini semua ini? Sampai Jibril komandannya turun, siapa yang nyuruh? Bi'izni rabbihim. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Lalu Allah bilang, salam. Apa yang dimaksud salam? Ini faedah, ini kemuliaan lagi. Sama seperti orang ibadah 1000 bulan, banyak malaikat, berarti malaikat turun ini bawa apa? Bawa rahmat, bawa ridho Allah, bawa ampunan, didoain sama semua malaikat. Luar biasa jemaah. Yang ketiga, salam. Apa itu? Anda akan selamat dari semua keburukan sepanjang tahun nanti. Deh, kelar jemaah. Lalu terakhir, batas malam Qadar itu dari kapan sampai kapan selesai? Apa image di masyarakat jemaah? Malam Qadar itu image di masyarakat seperti meteor yang jatuh. Kan gitu kan? Seperti kayak meteor jatuh, sehingga kalau orang-orang iktikaf itu bilang, ini malam ganjil jangan tidur loh. Hati-hati, pas kamu tidur itu malam Qadar. Benar nggak Mas? Jawaban masyarakat awam kan gitu kan?
Anda tidur itu malam Lailatul Qadar, akhirnya yang ngantuk pakai balsem. Ada yang pakai balsem, minum kopi, si jirigen lah, apalah. Ini yang membuat masyarakat luar ini males iktikaf. Iya enggak? Males dia iktikaf. Repotnya jemaah. Memang gitu Ustadz kita kalau iktikaf. Takut pas tidur malam Qadar datang. Jadi kayak tamu ngetok sebentar pulang. Ya Bahlul nih orang gak belajar Quran. Kan ayatnya jelas dibaca terus pada waktu Ramadan. Salamun hiya. Hiya ini kata ganti. Keselamatan Anda dari semua keburukan situ. Hiya yaitu malam Qadar itu. Hatta matla'il sampai fajar terbit. Berarti dari mana? Ya malam mas. Malam itu dari mana ke mana? Dari maghrib sampai jam 12. Kata orang kafir. Orang kafir bilang malam itu sampai jam 12.00 Pak. 00 sekian itu pagi dini hari dibegoin sama kadal mau Anda. Yang Astagfirullahaladzim. Yang bilang jam 00 ke atas pagi hari itu siapa? Loh kalau itu pagi mas, lah Anda nggak bisa tahajud mas. 2, kalau itu pagi berarti nggak ada sahur mas. Berarti kamu sahurnya ngaco, mau aja dikadalin sama orang kafir mas. Ya Allah, jangan mau jadi bebek berbes mas. Astagfirullahaladzim, ikut-ikutan beneran kita ini. Ya, ini jelas loh ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebenarnya Lailatul Qadar malam. Berarti malam itu mulai mana? Matahari terbenam. Itu malam. Sampai menjelang subuh itu. Oh, jadi kalau malam itu Allah tetapkan adalah malam Qadar, penuh kemuliaan, Allah tentukan takdirnya, malam itu Anda sholat maghrib berjamaah ke masjid. Umpamanya. Terus Anda ikut-ikutan beli makanan berbagi buka puasa ke jamaah. Ya, oh Anda hari itu sholat isya juga, tarawih juga, habis itu Anda tidur, bangun-bangun sahur, Anda sahur, Anda mendapatkan malam Qadar di situ Pak. Ya. Nggak harus duduk di pojokan masjid sambil pakai balsem biar nggak ngantuk. Oh ya, enggak mas, apa yang bilang mas? Wangele mas Islam, kesannya repot banget mas, iya kan? Ya akhi, Lailatul Qadri hatta matla'il. Coba dari tengah-tengahnya ini Anda skip dulu. Lailatul Qadri, ambil ujungnya. Malam Qadar, ambil ujungnya doang. Hatta, berarti malam Qadar sampai kapan? Jelas kan? Nggak perlu pinter-pinteran bahasa Arab, ngerti mas. Jadi mulai maghrib sampai menjelang sudah. Oh, berarti nggak perlu i'tikaf. Ya enggak juga. Sekarang mana yang lebih utama? Yang duduk di sof pertama atau yang di pojokan sono mas? Sof pertama. Ya kan? Sof kedua, ketiga sama yang di sono lebih mulia sama? Sof kedua, ketiga. Tapi apakah yang duduk sholat di sebelah sana tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah? Dapat pahala sholat berjamaah mas. Dia sholat maghrib pulang, terus balik lagi sholat isya terawih, pulang tidur karena besok pagi kerja, sahur bangun, dapat dia malam Qadar, dapat pahalanya. Berarti dia sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat terawihnya sama dengan 1000 bulan. Kena doanya malaikat, dapat rahmat. Oh berarti gitu gampang ya? Ya gampang mas. Siapa yang bilang Islam susah mas?
Tapi kalau dia i'tikaf di malam itu, dia duduk, sholat maghrib, isya, baca Quran, zikir, ngantuk ya tidur, bangun lagi, baca Quran lagi, pahalanya lebih banyak mana? I'tikaf, Mas. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Mas. Ya. Iya. Bagaimana memahami takdir yang ditulis Lauhul Mahfuz sama yang ditulis malaikat? Tidak ada takdir yang ditulis malaikat, nggak ada, Mas. Takdir itu semua hanya Allah yang tahu. Allah yang menentukan semua takdir. Ya. Allah yang menentukan. Allah yang menyuruh untuk mencatat. Siapa yang disuruh oleh Allah? Fa'umira, kan bahasa hadisnya itu, lalu diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, dan nasibnya. Kan gitu hadis tentang yang Anda sebutkan tadi tentang bayi di usia 4 bulan, kan gitu. Allah menyuruh, diperintahkan. Siapa yang disuruh? Kalau kita lihat hadis yang lain, yang disuruh itu pena. Allah menyuruh pena untuk nyatat. Malaikat nggak tahu, Mas. Nggak paham kapan matinya, kapan ini, nggak paham malaikat. Yang hanya tahu takdir siapa? Allah. Allah yang tahu. Nah, terus kita tahu takdir kita kapan? Kalau sudah terjadi. Belum terjadi, nggak usah dipikirin. Belum terjadi, nanti sore, ntar malam, besok, dan seterusnya, nggak usah dipikirin. Terus gimana dong? Taat saja sama Allah, aturannya, kewajiban kita kerjakan, apalagi ditambahi dengan amalan sunnah, banyak berdoa, banyak zikir, pasti baik esok hari. Ya, kewajiban kita itu. Paham, Mas? Kayaknya ada sesuatu yang nyangkut di pikiran ente karena dahi ente berkerut. Ada sesuatu. Ya. Takdir itu ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama, takdir itu berdasarkan dalil ini ya. Ditulis sebelum penciptaan alam semesta. Innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa sanah. Nih, satu. Allah mencatat takdir makhluk semua sebelum penciptaan alam semesta ini 50.000 tahun lamanya. Ini takdir pertama. Apa yang dicatat? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan dalilnya, rincian apa yang dicatat. Ya. Yang kedua, catatan takdir ketika janin itu masuk di usia yang ke 120 hari, 4 bulan. Di situ ditiupkan rohnya, kemudian Allah mencatat rezekinya, kematian dia kapan, sama nasib dia untuk ke depan, dicatat semua. Hanya Allah yang tahu. Kemudian ada takdir yang bersifat tahunan. Ya, takdir yang bersifat tahunan. Apa itu tahunan? Rezekinya dia, kesehatan dia, aktivitas dia untuk 1 tahun ke depan. Dan tentu ini tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, bisa jadi yang tahunan ini lebih bersifat apa? Budget besarnya sudah ditentukan. Nanti tentang alokasinya kan bisa jadi, ini kalau kita berpikir sederhana kan gitu ya. Kemudian katanya umur manusia itu bisa bertambah dengan banyaknya silaturahmi, seperti hadis man arada an yubsat lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi umri falyasir rahimah. Siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya panjang, hendaknya dia silaturahmi. Ada riwayat yang lain dengan tambahan dan dijauhkan dari mita tusuk, kematian yang buruk. Matinya ruwet, angel, repot matinya, Mas.
Biar dijauhkan dari itu, silaturahmilah Anda yang banyak. Nah, di sini penambahan rezeki. Apa yang dimaksud penambahan rezeki? Ya kan? Atau umurnya panjang. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya memang ditambahi sama Allah. Yang tahu siapa? Ya Allah juga. Dari mana ke mana yang tahu siapa? Dari berapa ke berapa siapa yang tahu? Ya Allah juga. Ada yang berpandangan seperti itu. Pandangan yang lain para ulama, dan ini yang lebih kuat, mengatakan tidak, karena rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Karena pena sudah diangkat dan lembaran sudah ditutup sama Allah. Tinggal untuk rincian bulanannya, tahunannya aja. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tidak ada penambahan umur dan tidak ada penambahan budget hidup Anda. Budget besarnya. Nggak ada di situ. Lah, yang dimaksud rezekinya ditambah apa? Keberkahan pada rezeki Anda. Ya, ada orang gajinya 100 juta, tapi seminggu habis, Mas. Iya enggak? Tapi ada orang yang gajinya UMR cukup, bisa bayar kontrakan, bisa nyekolahin anak-anaknya. Kenapa lo yang 100 juta kakak cukup? Yang pinter siapa? Dia jawab sendiri. Ya kan? Mana yang berkah, Mas? Itu namanya keberkahan. Ya. Kemudian nambah umur, sama, yang dimaksud umur ini keberkahan. Ya. Imam As-Sa'di menyelesaikan tafsirnya di usia 34. 34 apa kalau nggak salah, beliau menyelesaikan penulisan kitab tafsir. Imam Nawawi wafat umur 46. Kitabnya ada berapa banyak? Sejilid-sejilid begitu, tipis-tipis. Bukunya Imam Nawawi semeter-semeter, Mas. Kapan nulisnya? Tapi umurnya cuma segitu. Lah Imam Bukhari umurnya 50-an berapa? 53 atau 54 atau 52. Kapan belajar hadisnya, kapan nulisnya, kapan keliling dunianya, jalan kaki. Inilah namanya umur yang berkah. Lah kita umur kita sekian, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Lulus Iqra. Ini yang disebut dengan umur apa? Berkah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga manfaat buat saya dan kita semua. Jika ada kekurangan, kesalahan, itu dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.